Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Kami terus berdoa agar setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tetap boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan terus percaya kepadanya. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita boleh membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. LAI memberikan judul perikop ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi sebuah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagai burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh ada hari ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami akan merenungkan firman-Mu hari ini, kami mempunyai hati yang terbuka untuk Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus boleh bekerja secara leluasa dalam setiap diri kami, dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan menjadi firman yang hidup, yang menjadi pedoman dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam kondisi yang tersulit dan mungkin ada orang-orang yang sedang kesulitan dalam hal perekonomian, pasti mereka akan pusing tujuh keliling, dan apalagi kalau dia terjerat dengan hal keuangan. Saat-saat ini sedang marak sekali adanya peminjaman uang secara online. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam berita-berita yang beredar, ketika seseorang meminjam uang kepada pinjaman tersebut, ternyata pinjaman tersebut adalah pinjaman yang dikatakan bodong. Kenapa? Karena bunganya begitu tinggi. Orang tersebut terlena secara langsung ketika tahu ada orang yang bisa meminjamkan uang. Tapi dia tidak memikirkan bunga yang begitu besar. Akhirnya dia yang tadinya berpikir permasalahan satunya bisa selesai, tetapi karena begitu terlena dan tidak teliti, orang tersebut malah akhirnya terlilit uang yang lebih banyak. Ya, pinjaman tersebut dikatakan bodong karena tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh OJK. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, bahkan setiap kita mungkin sekali bisa terjerat hal tersebut. Bukan soal keuangannya, tetapi kita seringkali bisa terlilit karena melihat bantuan yang datang ketika kita dalam kondisi yang sulit itu seakan-akan menggiurkan. Siapa yang tidak mau dalam kondisi yang susah mendapatkan bantuan ataupun jalan keluar dengan cepat?
pastinya mau supaya pusing yang ada di kepala kita ataupun perasaan campur aduk yang ada dalam hati kita bisa cepat hilang dan terselesaikan, bukan? Tetapi dalam bagian firman Tuhan hari ini kita sama-sama melihat ketika ada bangsa Asyur yang akan menyerang bangsa Ethiopia dan juga bangsa Yehuda, kita melihat ketika Allah tetap bekerja di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini mengisahkan bagaimana bangsa Ethiopia datang kepada bangsa Yehuda. Mereka ingin mengajak berkoalisi, mereka ingin mengajak kerjasama. Karena apa? Karena bangsa Ethiopia sendiri sedang mengalami kesulitan karena dia tahu bangsa Asyur yang begitu kuat, begitu adidaya akan menyerang bangsanya, yaitu bangsa Ethiopia. Begitu juga dengan bangsa Yehuda, bangsa yang akan juga diserang oleh bangsa Asyur. Karena itu ketika bangsa Ethiopia datang kepada Yehuda, ya mungkin kalau saya membayangkan posisi ada di Yehuda, ya siapa yang tidak menolak ada Ethiopia yang posisinya juga mungkin lebih besar, lebih baik, lebih kuat daripada bangsa Yehuda. Apalagi kalau misalnya menjadi satu untuk menyerang Asyur supaya kedua bangsa ini tidak dihancurkan. Oh, pastilah bisa bekerja sama dengan baik dan pasti bisa mendapatkan kemenangan, bukan? Namun menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat perikop ini, ternyata bangsa Ethiopia yang datang kepada bangsa Yehuda mengajak koalisi dan kerjasama, mereka ibaratnya ditolak. Mereka disuruh pulang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangsa Yehuda melalui Yesaya mengatakan, pulanglah, kami tidak akan bekerja sama denganmu. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tindakan yang diambil. Saya yakin ini adalah sebuah tindakan yang Allah pun suruhkan bagi bangsa Yehuda. Bukan karena bangsa Yehuda ini sombong bisa begitu. Tidak, tetapi Allah ingin menunjukkan tentang dirinya, tentang keberkuasaan dirinya, bahwasanya dia adalah Allah yang memegang kendali, dia adalah Allah yang menjadi tempat berlindung bagi umatnya. Bukan berarti Allah menjadi Allah yang sombong, tidak. Allah mengizinkan hal itu terjadi karena pada ayat yang ke-7 nanti kita bisa melihat. Pada akhirnya bangsa Ethiopia pun akan bertobat dan menjadi umat yang percaya pada Allah. Asyur digambarkan sebagai pohon anggur yang matang yang tidak akan pernah bertahan. Kita melihat di dalam ayat yang kelima tadi, karena nanti pada akhirnya ada waktunya Tuhan akan menebang. Ketika bangsa daripada Yehuda ini mengalami kesulitan, Tuhan Allah seakan-akan digambarkan di situ ya Bapak Ibu, dalam ayat yang keempat, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seakan-akan Allah ini nih diam. Seakan Allah ini tidak ngapa-ngapain begitu ya. Waktu tahu bangsanya ini, bangsa kepunyaannya ini sedang mengalami kesulitan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keheningan yang terjadi yang dilakukan oleh Allah, diamnya Allah, bukan berarti dia adalah Allah yang cuek dan tidak peduli. Tetapi Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bukan Allah namanya kalau dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan, bukan. Allah diam sejenak, tetapi bukan berarti dia tidak peduli dan tidak akan melakukan apapun. Allah tetap mengawasi dari tempat kediamannya. Tuhan dalam diamnya itu tetap mengawasi bangsanya, tetap melihat apa yang sedang terjadi yang dialami oleh umatnya. Keheningannya itu bukan berarti satu tanda persetujuan umatnya dibiarkan begitu saja. Bukan berarti dia tidak akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Tetapi keheningannya ini adalah sebuah tindakan di mana dia tetap mengawasi dan melihat
sampai pada waktunya yang tepat Dia akan bekerja dan bertindak. Ketika Tuhan Allah bekerja dan bertindak, tidak ada manusia manapun yang bisa melawannya, bukan? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika waktunya sudah tepat, Allah akan bangkit dari tempat kediamannya. Dan ketika itu juga rancangan orang-orang jahat, rancangan bangsa-bangsa yang jahat, yang tidak menyembah kepada Allah, yang menghancurkan bangsa milik kepunyaannya itu, malah akan dijungkir balikan, akan dipatahkan dan akan mengalami kekalahan. Bapak Ibu, ketika rancangan orang jahat itu kelihatannya akhirnya pada titik berhasil, disitulah Tuhan akan bertindak. Saat kita melihat kehidupan di dunia saat ini, kita mungkin sering membandingkan diri ya. Oh, saya udah percaya sama Tuhan, tapi kenapa rezeki yang datang pada saya kok tidak begitu baik? Saya sudah rajin melayani Tuhan, tetapi kenapa yang lebih sukses dia? Kita sering mungkin menemukan orang-orang demikian, atau mungkin kita juga pernah mengalami posisi tersebut. Saat kita melihat kejahatan di dunia ini merajalela, saat kita akhirnya meringis di bawah penindasan orang-orang yang membenci kita, saat kita berpikir keberhasilan kok malah terjadi pada orang-orang yang fasik, mari kita mengingat kata-kata yang dahsyat dan luar biasa, bahwasannya Tuhan akan mengawasi dan Dia akan bertindak. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan Allah yang memahami dan mengetahui umatnya. Tuhan adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang mungkin sulit saat ini, Allah menunjukkan dirinya kepada setiap kita. Dia tidak memperlihatkan kepada setiap kita Dia adalah Allah yang tidak tinggal diam. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengingat firman Tuhan hari ini. Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi tempat berlindung bagi umatnya. Ketika bangsa Asyur ingin menjatuhkan bangsa Yehuda, ketika mereka mungkin merasa sudah ada di atas angin, Allah mengawasi umatnya. Allah menunggu waktu yang tepat untuk Dia bisa bertindak. Kalau hari ini kita sedang mengalami pergumulan, kalau kita saat ini sedang menunggu waktu pertolongan Tuhan, mari terus percaya kepada Tuhan, bahwasannya Dia tetap melihat setiap kita. Dia tidak meninggalkan kita. Mari nantikanlah waktu daripada Tuhan boleh terjadi dan digenapi. Dia akan memberikan pertolongan buat setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang menjadi tempat berlindung bagi umatnya, tempat berteduh bagi umatnya. Allah begitu tahu apa yang terbaik bagi milik kepunyaannya, dan tidak ada yang salah dari rancangannya. Maukah setiap kita boleh terus mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Kisah daripada Tuhan adalah kisah yang terindah. Karena itu mari kita mau terus mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup dan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau dalam kondisi yang tersulit di kehidupan umat-Mu ya Tuhan, Engkau tetap adalah Allah yang mengawasi dan melihat. Bukan Allah yang hanya diam dan tidak bertindak. Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan yang terbaik. Engkau adalah Allah yang menjadi penolong hidup setiap kami. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam kondisi yang sulit yang boleh dihadapi kami saat ini mungkin Tuhan, kami mau terus percaya dengan iman kami. Kami mau menantikan waktu-Mu ya Tuhan, bahwasannya Engkau akan bertindak, bahwasannya Engkau Allah akan berperang buat setiap kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan
baik dalam kehidupan usaha, pekerjaan, baik dalam kehidupan iman kami, kesehatan kami. Kiranya Tuhan, Kau yang terus boleh memberkati dan memelihara hidup jemaat-Mu ini. Dan biarlah setiap kami hari lepas hari boleh terus semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.